Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lora, NIM 120160012, kelas 3D Akuntansi Syariah, mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Dosen pengampun Adi Mursalin SEMM. Saya mengikuti Zoom untuk menghadiri perkuliahan saya. Saya sudah 3 kali pertemuan yang menggunakan Zoom, dan saya mengikuti Zoom tersebut bertujuan untuk menghadiri mata kuliah Islamic Marketing dan juga untuk lebih mendalami dan materi di setiap pertemuan yang didiskusikan. Saya juga membaca RPS Islamic Marketing yang telah diberikan oleh Bapak Adi pada grup WA. RPS itu berisi tentang penjelasan materi apa yang akan dibahas selama 1 semester di ruangan Zoom. Selain itu juga berisi penjelasan tata cara penilaian yang dilakukan oleh dosen, dan juga berisi tentang penjelasan mengenai tugas yang diberikan. Setelah mengikuti perkuliahan di Zoom, saya juga selalu membuat video record di setiap pertemuan untuk memenuhi tugas yang diberikan. Materi yang sudah saya buat video record adalah pertemuan 1, kesimpulan dari materi konsep manajemen pemasaran syariah, menjelaskan tentang konsep pemasaran Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarah proses. Tujuan Allah menetapkan hukum-hukum untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, dan sekaligus juga menghindari berbagai kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Makasih syariah adalah perdagangan. Menurut Al-Ghazali adalah menjelaskan bahwa tujuan syariah utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan agama, hidup, akal, keturunan, dan harta, serta apa saja yang menetapkan perlindungan. Kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki, termasuk pula dalam perdagangan. Sedangkan makasih syariah adalah pemasaran, adalah studi program pelaksanaan prosedur dan penanganan proses yang dibangun dengan komersial dengan pasar strategis dengan implementatif untuk menyampaikan arahan organisasi dengan memfokuskan kepada kadar syariah yang berlandaskan maslahat, keseimbangan, serta memprioritaskan adanya sikap kerelaan dan kasih sayang di antara penjual dan pembelinya juga. Dan pertemuan ketiga itu berisi tentang materi peran pemasaran dalam Islam. Peran pemasaran dalam Islam ini sebenarnya tidak jauh beda dengan peran pemasaran pada umumnya. Yang membedakannya hanyalah prinsip Islam dan tujuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam pemasaran Islam saja. Dan pentingnya pemasaran dalam Islam ini sebagai terjadinya jual beli bukan hanya dilihat dari fungsi serta secara fisik, melainkan perlu memperhatikan aturan dan norma yang berlaku terkait dengan fungsi pasar menjadi tempat yang rentan terjadinya kecurangan dan ketidakadilan yang dapat menjalani pihak lain. Untuk itu kita perlu adanya syariat terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga dalam pemasaran dalam Islam ini terdapat berbagai peran pemasaran dalam Islam suatu bisnis maupun perusahaan, yaitu dalam sektor bisnis, dalam sektor non-profit, dan juga dalam sektor internasional. Dalam Islam, mekanisme pasar yaitu penentuan permintaan dan penawaran harusnya terjadi secara
sukarela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat. Terdapat prinsip-prinsip dalam pasar Islam, yaitu ridho, persaingan sehat, kejujuran, dan juga keterbukaan. Dalam pertemuan keempat, yaitu materinya tentang pengembangan strategis dan rencana pemasaran dalam Islam, yang dimana rencana merupakan arahan terhadap suatu kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan. Dalam surah Al-Quran yang menjelaskan tentang perencanaan adalah Quran surah Al-Hajj 69 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzi amanatakullah wal takzur nafsu ma qaddama liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam surah ini Allah tuh memerintahkan kita untuk selalu membuat perencanaan dan melakukan evaluasi dalam setiap aktivitas yang telah dikerjakan suatu keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perencanaan pemasaran ini merupakan perumusan usaha yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan. Gunanya itu untuk mencapai tujuan yang dimana sasaran tertentu serta pada waktu yang telah ditentukan. Dalam Islam ini, rencana pemasaran itu sangat penting untuk dilakukan karena dimana kita tahu bahwa melihat jauh ke depan dalam rangka antisipasinya dan perubahan ke arah yang lebih baik, mencari solusi yang tepat, mengoptimalkan manfaat pembangunan secara pasti, serta mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, sebagaimana Muslim sudah memastikan memiliki perdagangan yang lebih bijak dan relevan dalam menghadapi kehidupan. Dan juga ada beberapa cara mengembangkan strategis pemasaran, yaitu segmentasi pasar, penentuan posisi pasar, strategis pemasukan pasar, strategis marketing mix, strategis pemantuan waktu, perkajian peluangan dan pertumbuhan. Dalam pertemuan kelima ini, materi tentang tabayun dalam lingkungan bisnis dan bisnis Islam, di mana bahwa kita ketahui bahwa tabayun itu artinya mencari kejelasan tentang sesuatu masalah sehingga jelas dan benar keadaannya, dan secara istilah adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah baik dalam hal hukum, kebijakan dan sebagainya, sehingga jelas dan benar permasalahannya tersebut. Tabayun ini sangat penting untuk ditanamkan karena ketika menerima sebuah informasi harus mencari kebenarannya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan fitnah dan merugikan diri sendiri maupun diri orang lain. Kebenaran tidak bisa bertanggung jawab. Tujuan tabayun ini itu tuh untuk menjaga keharmonisan umat manusia, menjaga jiwa dan bertanda pematangan akal dan secara berpikir, menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat dari keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa didasarkan pada studi dan penelitian. Dan juga menjatuhkan keraguan serta bisikan dan tipu daya setan, mengokohkan kaum muslim. 4. Selama mengikuti Maku Islamik di ruang Zoom, saya juga aktif dan menjawab soal yang diberikan setiap pertemuan. Dan juga seperti misalnya pada pertemuan ketiga, yaitu tentang beberapa peranan pemasaran dalam suatu bisnis maupun perusahaan, yaitu
teori yang sudah dijelaskan pada setiap pertemuan. Terdapat beberapa surah yang berhubungan dengan pemasaran, yaitu Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Kandungan dalam surah ini adalah Allah memperintahkan kita setelah melaksanakan sholat hendaklah mencari rezeki yang halal dan melanjutkan pekerjaan. Allah memerintahkan umat selalu mengingat dengan cara berzikir dan selalu bersyukur agar senantiasa beruntung baik di dunia maupun di akhirat. 2 Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syariat kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban dan qolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan janganlah pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keriduan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat isi kandungan dalam surah tadi yaitu adalah surah ini adalah melarang untuk berperang pada bulan tertentu, melarang menyiksa binatang, perintah untuk saling tolong menolong dan kebajikan dan ketakwaan, dan melarang untuk saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Perintah bertakwa kepada Allah. Dan juga pemasaran Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarah proses penciptaan, penawaran, perubahan valus dari suatu inisiator kepada stakeholdersnya, yang dalam keseluruhan proses sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Konsep pemasaran Islam terdapat dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. 3. Adanya pernyataan yang mengatakan bahwa Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran. Saya setuju karena kenapa saya setuju dengan pernyataan ini? Karena menurut saya itu dalam Islam itu juga dapat dijelaskan tentang berbisnis yang baik dan adil. Dalam berbisnis kita harus selalu menerapkan prinsip-prinsip Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis agar bisnis tersebut terhindar dari kecurangan, seperti terhindar dari riba. Maka dari itu Islam sangat berperan penting dalam bisnis maupun pemasaran. Selain surah-surah di atas yang disebutkan surah Al-Baqarah ayat 282 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 12, berikut akan saya berikut surah Al-Baqarah ayat 282, yang dimana isi kandungan dalam surah Al-Baqarah itu memerintahkan kita dalam bertransaksi untuk selalu mencatat segala transaksi yang dilakukan dengan benar agar tidak terjadinya kecurangan, dan semua transaksi yang dilakukan bisa terjadi dengan adil. Kalau Quran surah Al-Hujurat ayat 12, isi kandungannya itu berisi larangan untuk berburuk sangka kepada orang lain, yang mencari cara kesalahan dari orang lain, dan juga berumpama orang yang melakukan hal yang dilarang untuk dilakukan adalah seperti orang yang suka memakan daging saudara yang sudah mati. Hubungan kedua surah ini dengan pemasaran adalah bahwa dalam pemasaran
Maka syariah adalah perdagangan mengenal Al-Ghazali. Mereka buat tujuan manusia adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan agama, hidup, akal, keturunan, dan harta, serta apa saja yang menetapkan perlindungan. Kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum dan dikehendakkan termasuk pula dalam perdagangan, yang dimana sedangkan maka syariah adalah pemasaran adalah studi, program pelaksanaan, prosedur, dan penanganan proses yang dibangun dengan maksud mewujudkan, membentuk, dan melindungi alterasi yang komersial. Prosedur dan penanganan proses yang dibangun dengan maksud mewujudkan, membentuk, dan melindungi alterasi organisasi dengan memfokuskan kepada kadar syariah yang terlandaskan maslahat, keseimbangan, serta memprioritaskan adanya sikap kerelaan dan kasih sayang di antara penjual dan pembeli. Dalam makasih syariah ada yang namanya tijarah. Tijarah adalah akal perdagangan, mempertukarkan barang dagang dengan mata uang, merupakan cara yang ditentukan terhadap beberapa surah-surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tijarah, seperti Quran surah An-Nisa ayat 29 dan juga surah An-Nur ayat 37. An-Nur ayat 37 ini berisi tentang orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan perdagangan dari mengingat Allah SWT, menegakkan sholat dan menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan juga mereka takut kepada hari kiamat, yang hati akan terguncang antara harapan untuk selamat dan takut dalam kebinasaan, dan perdagangan bolak-balik pada hari itu untuk melihat kemana tempat kembali mereka. Dan juga adanya surah Al-Fathir ayat 29 yang dimana kandungan ini berisi tentang orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan melaksanakan serta menginfakkan sebagian rezeki yang selancar terang-terangan dan diam-diam, maka orang itu tidak akan rugi dalam melakukan perdagangannya. Dan juga adanya surah Al-Ahzab ayat 10. Dalam maka syariah juga menjelaskan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dalam melakukan perdagangannya, yaitu pertama, riba. Riba itu ada 4 macam, yaitu riba fakli, kadri, riba nasi'ah, dan riba yars. Dan juga yang kedua itu taklaki rukba. Taklaki rukba ini juga disebut sebagai taklaki asyilai, suatu peristilahan dalam fikih muamalah yang menggambarkan proses pembelian modifik barang dengan cara mengecat orang desa. Yang ketiga itu ba'id naziyas. Yang keempat tadlis. Yang kelima itu ikhtiar. Yang keenam itu jual beli khorar. Dalam Islam, perang pemasaran sebenarnya itu tidak jauh berbeda dengan perang pemasaran pada umumnya. Yang membedakan hanyalah prinsip Islam dan tujuan keridhaan Allah SWT dalam pemasaran Islam. Terkait dengan fungsi pemasaran menjadi tempat yang rentan terjadinya kecurangan dan ketidakadilan yang terdapat menzolimi pihak lain. Untuk itu perlu adanya syariat terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kedelapan itu adanya beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan strategis pemasaran, yaitu secara segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu merupakan suatu dasar yang digunakan untuk mengetahui beberapa segmen yang berada dalam pasar. Yang kedua itu menentukan posisi pasar, atau perusahaan berusaha memiliki pola konsentrasi pada khusus yang dapat memberi kesempatan maksimal untuk mencapai tujuan developernya. Yang ketiga itu adanya strategis pemasukan pasar. Ada beberapa cara yang ditempuh perusahaan untuk memasuki segmen pasar yang dituju, yaitu memasukkan pasar dengan membeli perusahaan lain, memasukkan pasar dengan mengembangkan sendiri,
memasuki pasar melalui kerja dengan perusahaan lain. Adanya strategis marketing, strategis penentuan waktu, dan juga pengajian peluangan pertemuan pekajian. Yang ke-9 yaitu tabayun, adalah pencarian kejelasan tentang suatu masalah sehingga jelas dan benar keadaan secara istilah. Adanya meneliti dan menyeleksi berita yang tidak tergesa-gesa dan memutuskan masalah baik dalam hukum, kebijakan dan sebagainya sehingga jelas dan benar permasalahan tersebut. Yang ke-10 yaitu perintah untuk bertabayun, juga sudah dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 94 yang berbunyi, yang isi kandungannya itu Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada orang-orang mukmin agar mengadakan penelitian lebih dahulu sebelum membunuh seseorang yang dianggap musuhnya, agar jangan sampai membunuh seseorang yang telah menganut agama Islam, apalagi jika membunuh itu dilakukan hanya karena keinginan. Nomor 11 yaitu riset pemasaran. Dalam Islam sangat penting karena riset itu digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan interpretasi data secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam mengambil keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa. Dan dalam nomor 12 itu membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dalam Islam, yaitu dengan saya menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari pada bab 7 ini, sepertinya selalu memperbarui iklan produk agar tidak ketinggalan zaman, karena selalu berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan agar pelanggan merasa nyaman. Lebih saya meningkatkan pelanggan agar pelanggan merasa nyaman, lalu saya meningkatkan lagi pelanggannya yang ada, dan juga saya akan mengevaluasi produk saya agar setiap pelanggan merasa puas dan menjadi pelanggan untuk selamanya untuk membeli produk yang saya buat. Dengan begitu nilai loyalitas pelanggan akan meningkat. Selain itu, dengan sikap lemah lembut kita juga harus meningkatkan kepuasan pelanggan sebagai firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 159. Dan juga selain bersikap lemah lembut, kita juga harus selalu murah hati kepada pelanggan sebagai yang terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63. Dan juga bersikap dengan mengutamakan kepentingan pelanggan juga meningkatkan nilai loyalitas pelanggan sebagaimana dalam Quran surah Al-Hajj ayat 9. Demikian yang dapat penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Pada kesempatan kali ini semoga materi UTS yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila perkataan saya tadi kurang jelas atau kurang berkenan di hati, karena kita itu manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.